Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الطلبة والطالبات والإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal berapa? 12 malam hari ini tanggal berapa? Zulhijjahnya tanggal 22 apa 24? Pilih yang banyak apa yang sedikit? Tanggal 24 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di rumahnya yang mulia untuk mempelajari kitab sucinya. Kitab yang kita pelajari adalah kitab tafsir, At-Tafsirul Muyassaru, tafsir muyassar yang ringan, mudah insyaallah. I'dad yang disusun oleh nukhbatum minal ulama. Ini merupakan ringkasan dari penafsiran para ulama kita. Sudah megang semua kitabnya ini? Belum? Karena belum megang, maka kita pelajari dulu muqaddimah. Muqaddimah tentang tafsir Al-Quranul Karim. Apakah tafsir itu? Siapa yang tahu tafsir? Tafsir adalah tafsir secara bahasa berasal dari kata al-fasru. Al-fasru atau al-fasaru yang bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup. Menyingkap sesuatu yang tertutup sehingga menjadi jelas. Sehingga menjadi jelas. Al-fasru maknanya menyingkap sesuatu yang tertutup sehingga menjadi jelas. Jadi tafsir adalah penjelasan apa? Tentang sesuatu.
Berarti penjelasan tentang sesuatu. Dan apa sesuatu yang dimaksud apa? Yang kita pelajari Al-Quran, ya. Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Al-Furqan 33. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa syubhat. Artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa syubhat, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik tafsiro, penjelasannya. Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa syubhat, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, atau lebih mudahnya Syekh Utsaimin, ya. Syekh Utsaimin itu Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Syekh Utsaimin mengatakan tafsir itu bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Bayanu ma'ani Al-Qur'anil Karim. Kalau dibaca terus, bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Artinya penjelasan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Tafsir itu adalah penjelasan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Kita ambil satu saja, dan itu insya Allah penjelasan yang sangat cukup. Tafsir, dan yang dimaksud tafsirul Quran adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim. Itu secara istilah. Secara bahasa tadi apa? Menyingkap sesuatu sehingga menjadi jelas. Secara istilah, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim. Sekarang keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Keutamaan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Biasanya kalau kita tahu keutamaan sesuatu, ya, kita akan bersemangat mencarinya. Kalian tahu keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalan menuju surga. Maka kalian bersemangat. Semoga Allah memberikan kesemangatan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin untuk terus belajar ilmu agama. Amin. Kapan itu mereka semangat? Di antaranya ketika mengetahui keutamaannya begini dan begitu.
maka semangat. Sering dicontohkan pula duit. Apa keutamaan duit atau kegunaan uang untuk apa? Beli jajan. Sering saya tanyakan, berapa persen jajan itu mencerdaskan bangsa? Hah? 0% jajan mencerdaskan bangsa. Tapi kok semangat kalau jajan, waktu istirahat kemana? Maksaf. Masya Allah. Padahal berapa persen jajan mencerdaskan bangsa? 0%. Subhanallah. Baik, boleh jajan tapi jangan berlebihan. Jangan lupa infak. Kalian infak setiap pekan itu dengan jajannya gedean mana? Gedean? Masya Allah, sepakat ya. Gedean jajan. Semoga Allah menerima infak-infak kalian. Amin. Walaupun sedikit tapi rutin, kalau bisa ditambah, nanti insya Allah kita akan meraih hasilnya di akhirat. Baik. Apa itu keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran? Yang pertama, materi dalam kurung yang dipelajari. Materi dalam kurung yang dipelajari. Kalau dikatakan dalam kurung itu langsung tutup kurung apa enggak? Langsung ya, jangan nunggu nanti tutup kurungnya, langsung. Materi dalam kurung yang dipelajari. Kalau dikatakan buka kurung baru gini, terus kalian tulis panjang, tutup kurung. Jangan keliru ya. Materi atau apa? Yang dipelajari ilmu tafsir. Jadi materi ilmu tafsir adalah materi pelajaran yang paling mulia. Materi ilmu tafsir adalah materi pelajaran yang paling mulia dan paling agung. Apa itu? Apa itu? Al-Quran. Apa yang bisa menandingi Al-Quran keagungannya? Al-Quran, materi pelajaran yang paling agung, paling mulia, paling afdol. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wahwa, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wahwa anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Wahwa anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Artinya bahwa kemuliaan sebuah ilmu, mengikuti kemuliaan
mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu itu. Mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu itu atau ilmu tersebut. Nah, yang kita pelajari adalah Al-Quran. Maka pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kenapa? Karena Al-Quran adalah agung, mulia, dan bahkan kalamullah yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Nah, maka ada kalanya seorang belajar, kalau sering saya contohkan anak-anak perempuan belajar ilmu bikin bakwan. Apa keutamaan bakwan? Hah? Masya Allah. Ilmu bikin pisang goreng, bikin nasi goreng, bikin ayam goreng, dan seterusnya. Misalkan ilmu itu, ya, kemuliaannya bergantung dengan sesuatu yang dipelajari. Kalau sesuatu yang dipelajari itu mulia, berarti ilmunya mulia. Seorang wanita belajar bikin bakwan yang enak. Kenapa? Karena suaminya seneng bakwan. Berpahala apa enggak belajar ilmu bakwan? Berpahala, insyaallah. Tapi tidak akan bisa menandingi apa? Belajar Al-Quran. Nah, maka kalian yang bersungguh-sungguh, kalian yang laki-laki belajar nendang bola, sekali tendang langsung gol, jarak 100 meter, gol, subhanallah. Olahraga, ilmu olahraga, ya. Kemuliaan suatu ilmu bergantung dengan sesuatu yang dipelajari. Apa keutamaan sepak bola? Kok sebagian orang kalau waktunya ngaji sering telat, tapi kalau waktunya bal-balan, lapangan belum dibuka sudah pengen buka lapangannya, ibaratnya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena diantaranya mungkin belum paham, belum tahu keutamaan belajar Al-Quran, mungkin. Atau faktor yang lain, misalkan apa? Itu tipu daya syaitan, ya. Baik. Yang kedua, keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran adalah mempelajari tafsir Al-Quran merupakan jenis atau merupakan salah satu jenis dari mempelajari Al-Quran, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nulisnya jangan lama-lama, nulis itu cepet, yang penting bagus, ya. Nulis itu jangan lama-lama, cepet, yang penting bagus tulisan itu, ya.
Jangan lama, jelek lagi ya. Cepet, yang penting bagus, diingat-ingat. Pelajar harus gitu, belajar nulis yang cepat. Yang penting bagus ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, lanjutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang belajar tafsir masuk ke dalam hadis ini, ya, masuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis itu dengan perkataannya, wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu mencakup titik dua. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu mencakup titik dua. Satu, ingat-ingat ya, nulis yang cepat, yang penting bagus ya. Satu, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Nah, bagaimana membaca Al-Quran dengan fasih, sesuai dengan apa ini? Ilmu tajwid ya, baca dengan benar ya. Ha beda dengan ha, misalkan ya, ada orang azan misalkan hayya 'alas shalah, salah apa benar? Salah. Harusnya hayya 'alas shalah, pakai apa akhirannya? Tak marbutah yang jadi ha. Atau hayya 'alal falah, benar? Jangan sampai hayya 'alal falah. Ada ya, mbah-mbah ya, hayya 'alal falah, mau keluar ya, salah. Tapi falah harus benar. Alhamdu beda dengan alhamdu, apalagi al-kamdu. Alhamdu apa artinya? Pujian atau segala puji. Al-kamdu apa artinya? Pakai kaf. Kamdun apa artinya? Belek. Subhanallah. Tapi ada mbah-mbah kita yang ngomong alhamdulillah. Berarti apa artinya? Nah,
Kalau bisa ya diingatkan, bukan alhamdulillah loh Mbah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Dan banyak sekali ya contoh-contoh yang kita harus pelajari. Jangan sampai keliru baca huruf karena merubah makna. Maka harus belajar terus. Belajar terus. Sampai kapan belajarnya? Sampai mati. Sampai mati. Ya. Baik. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Mempelajari dan mengajarkan maknanya. Titik. Keterangannya di bawahnya ya. Belajar dan mengajarkan huruf-huruf, belajar dan mengajarkan huruf-huruf Al-Quran itu adalah belajar dan mengajarkan sarana atau alat, ya, belajar dan mengajarkan alatnya. Sedangkan belajar dan mengajarkan maknanya, adalah mempelajari tujuannya. Berarti kalau sudah hafal Al-Quran, berhenti belajar. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena dia baru dapat alat. Tujuannya belum tercapai. Dia baru dapat alat. Ibaratnya seperti itu. Kalian baca Al-Quran dengan baik dan benar, alhamdulillah, ya. Tapi nggak boleh berhenti di situ, harus belajar terus, yaitu belajar maknanya. Disimak ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalian simak saja, agak panjang dikit ini. Al-'adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilm kat-tibbi wal hisabi wala yastashrihuh. Fa kaifa bi kalamillahi alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Perhatikan, adat kebiasaan manusia itu menolak jika ada sekelompok orang yang membaca suatu buku dalam disiplin ilmu tertentu seperti kedokteran dan matematika, namun mereka tidak mau mengetahui makna atau maksudnya. Belajar tentang ilmu kedokteran, ini, oh rajin, ini maknanya apa? Nggak usah tanya-tanya makna. Pokoknya ini istilah-istilah kedokteran ini bagus ini. Iya, tapi maknanya apa? Enggak usah tanya-tanya makna. Yang satu belajar matematika. Apa istilah matematika? Kali-kalian, tambah-tambahan. Nah, ini. Terus ditanya, apa sih maknanya? Enggak usah tanya-tanya. Yang penting belajar.
Diterima enggak seperti itu? Hah? Untuk apa belajar enggak tahu maknanya? Itu dalam cabang-cabang ilmu dunia. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, jika demikian kenyataannya, bagaimana dengan kalamullah yang menjadi penyebab tercegahnya seseorang dari kebinasaan, yakni Al-Quran itu yang akan melindungi manusia, ya, juga disitulah kesuksesan dan kebahagiaan mereka, serta penyebab tegaknya urusan agama serta dunia mereka. Kita pengen bahagia? Pengen bahagia? Dunia akhirat. Apa caranya? Apa solusinya? Al-Quran. Tapi enggak hanya dibaca tok dari Al-Fatihah sampai An-Nas selesai. Ini maknanya apa toh? Enggak usah tanya-tanya makna. Ini tentu tidak diterima. Belajar kedokteran, belajar matematika dicontohkan oleh beliau tadi, itu saja nggak cukup kalau hanya mengenal istilah-istilah yang banyak, dihafalkan istilah-istilahnya tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Bagaimana lagi dengan apa? Al-Quran. Sehingga ya, diantara agar kita bisa memahami, merenungkan, menikmati lezatnya bacaan Al-Quran dengan apa? Mengetahui maknanya. Masih ada beberapa keistimewaan dan keutamaan belajar tafsir. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Nomor 1 tadi apa? Materi yang dipelajari adalah materi yang paling agung, paling utama, paling mulia. Yang kedua, belajar tafsir masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Yang ketiga, yang baru saja, baca yang benar. Mempelajari tafsir Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Wah, catatannya apa enggak? Ini coba. Yang ketiga, insya Allah pertemuan mendatang ya. Saya masih ada 1, 2, 5 lagi. Nah, keutamaan apa? Mempelajari tafsir. Begitu mulia ya, begitu agungnya, maka semangat sungguh-sungguh. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita dan menambahkan ilmu kepada kita. Rabbi zidna ilma. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa kita setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.